الله والذين والشاكرين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسنة والديهم السبيل في أسماء والديهم برحمة الزاهدين الأشهد شيئا في محمد وعمل كيف أخبرنا شيئا في عبد الوهاب كيف عبد الصلاة شيئا في محمد وحد حمزة شيئا في الشافعي على شيئا في أحد زيد في محمد زيد شيئا في محمد الشيخ محمود شيئا في محمد موسى شيئا في محمود في صالح شيئا في محمد إلى سيد محمد بن علي وسلم في الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نفع به وفي قلوبه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan mengenai yang kita mulai dari minggu lalu, berdasarkan dari mengajar selanjutnya kata beliau ilahi inna tilabata dirik wa sur'ata qulubi maqadirik man'a ibadakal alifina bik anis sukuni ila qila antarin wal yasim fi balad. Ilahi wahai Tuhanku, inna ikhtilafat di sesungguhnya terjadi bergantian soal pengaturan kepada hamba wa sur'ata qulul maqadir dan begitu cepatnya perpindahan dari satu takdir ke takdirmu yang lain. Mana keduanya itu sudah mencegah ibadah kal-arifin, hamba-hambamu yang arif kepadamu, minas sukuni ila aqtab, tenang ketika mendapatkan pemberian, wal yaksi min kabil bala, dan putus asa ketika mendapatkan bencana. Kalau terjemah bebasnya, ya Allah, Engkau adalah zat yang pengaturanmu itu tidak bisa diprediksi oleh makhluk. Engkau adalah zat yang maha kuasa, yang takdirmu kepada hambamu kapan saja bisa berubah, saat demi saat, waktu demi waktu. Ya Allah, karena itulah maka hamba-hambamu yang mengenalmu tidak merasa damai, nyaman, tenang dengan apa yang Engkau berikan, tapi juga hamba-hambamu tidak putus asa ketika mendapatkan ujian dari. Yang pertama, inna ikhtilafat tadbir, ya Allah, pengaturanmu itu berubah-ubah, berbeda-beda. Nah, satu sisi ada orang yang meninggal dunia atas kehendak Allah, di sisi lain ada orang yang lahir atas kehendak Allah. Satu sisi ada orang yang bahagia atas kehendak Allah, di sisi lain ada orang yang berduka di sisi Allah atas. Tapi bahkan ada satu jasad, ada satu badan yang boleh jadi pagi hari dia bahagia, sore hari dia sedih. Ada satu manusia yang boleh jadi malamnya dia sedih, justru paginya dia boleh. Nah, yang kedua, wasur'ata qululi maqadir, dan begitu cepatnya perpindahan takdir. Ada orang yang minggu kemarin itu masih hidup, hari ini sudah tidak. Ada yang malamnya masih tahlilan, paginya meninggal. Tapi ada orang yang begitu kayanya,
tiba-tiba jatuh miskin. Ada orang yang miskin, tiba-tiba kemudian kaya. Ada orang yang sehat, tiba-tiba sakit. Ada orang yang sakit, tiba-tiba sehat. Ada orang mulia, tiba-tiba tercela, terhina. Ada orang hina, tiba-tiba mulia. Ini semuanya hak Allah. Dulu zaman saya kecil itu kalau buat sombong-sombongan, oh gue belinya di Singapura, hebat ya Singapura. Tiba-tiba resesi Singapura. Gitu aja. Dalam hitungan hari, hitungan bulan resesi. Padahal di bawahnya luar biasa. Nanti gua kalau udah gede pengen jadi presiden. Karena waktu itu presidennya Soeharto, jadi begitu berwibawanya. Sekarang kayaknya agak orang jadi presiden. Nah, dulu orang pengen jadi ustaz, dulu orang pengen jadi akhirnya berubah. Sampai dulu orang kaya itu orang yang punya handphone. Sekarang yang nggak punya rumah juga punya handphone. Bahasanya. Dulu orang kaya itu yang punya mobil. Dulu orang kaya itu. Akhirnya semuanya berubah. Maka kalau dengan perubahan semacam itu, hamba-hamba Allah yang kenal Allah itu ketika hidupnya sehat, nggak merasa tenang. Ketika hidupnya sakit, nggak merasa kecewa. Sehat gua suatu saat akan sakit gua suatu saat akan sehat. Ketika dia kaya, dia nggak sombong. Kaya gua suatu saat akan miskin. Ketika dia miskin, dia nggak putus asa. Miskin gua suatu saat bisa kaya. Nah, nggak usah. Yang penting arifin gua sama Allah. Gitu aja tuh hidupnya. Yang penting saya hidup minallah, ma'allah, billah, wa ilallah. Saya hidup itu sumbernya dari Allah, kemudian hidup bersama Allah dengan nikmat Allah, dan hidup dengan Allah nanti akan kembali kepada Allah. Urusan kaya miskin, itu cuma hiasan hidup saja, bukan itu tujuannya. Soal sehat sama sakit itu cuma hiasan hidup saja, bukan itu. Nah, yang penting yang penting Allah tidak meninggalkan saya. Sebab begini, kalau bahasa orang-orang yang sudah ke sana gitu ya, yang sudah kenal dengan Allah, Kalau bahasanya Gus Bahar, ya Allah, kalau Engkau terima doa saya bahagia. Tapi kalau Engkau tolak doa saya lebih bahagia. Sebab saya tahu yang nolak adalah Engkau. Ya Allah, kalau doa saya diterima, saya bahagia, ya Allah. Tapi kalau doa saya Engkau tolak, Engkau tidak kabulkan, saya jauh lebih bahagia. Sebab saya tahu yang nolak adalah Engkau. Kenapa? Sebab kan kalau yang kita baca tuh sering subuh tuh, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Tapi kan ujungnya biyadikal khair. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, orang hinakan Engkau yang orang mendaki. Engkau angkat derajatnya, Engkau turunkan derajatnya. Biyadikal khair. Putusan apapun yang Engkau putuskan ya Allah, kalau itu keputusanmu khair, pasti baik. Wah, ini nih. Innaka ala kulli syai'in pasti baik. Nah, ini orang arif begitu. Nah, banyak ilmu enggak sombong, sebab suatu saat bisa hilang ilmunya. Ya mohon maaf dikasih satu, udah hilang tuh ilmu. Dikasih jahil enggak putus asa, sebab satu saat bisa jadi, bisa lebih bermanfaat dirinya dengan kejahilannya dibanding kealiman. Berapa banyak orang yang bermanfaat di masyarakat, mohon maaf, karena kejahilannya, manfaatnya. Berapa banyak orang yang bermanfaat di masyarakat yang dalam tanda petik menurut kita ini karena memang posisinya. Tapi kalau nggak ada dia bahaya juga. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bertugas sebagai petugas kebersihan, mungkin di mata kita, kalau nggak ada dia gimana ceritanya? Kotor semua. Teman-teman kita barangkali yang menjadi petugas keamanan, kalau nggak ada dia juga, jadi semuanya pada posisi yang Allah berikan, Anda bisa bermanfaat buat orang lain. Maka ketika Anda hidup dalam rangka menjalani perintah saya, bersama saya, menuju ke saya, soal kaya miskin bukan halangan, soal sehat sakit
bukan halangan. Soal alim jahil bukan halangan. Soal ada covid nggak ada covid bukan halangan. Biar dikatakan apapun keputusan Allah pasti baik. Ini bukan soal guru murid, bukan. Saya katanya jadi guru, bisa bahagia, bisa sedih, bisa. Teman-teman katanya jadi murid, bisa bahagia, bisa sedih, bisa. Terus apa bedanya dong? Hampir tidak ada bedanya. Posisi sama. Saya karena Allah sesuai dengan yang saya mampu. Bapak-bapak karena Allah sesuai dengan yang bapak-bapak mampu. Maka ketika ittaqullah mastata'tum semuanya masuk. Tidak perlu sombong ketika jadi guru, tidak perlu putus asa dan rendah diri ketika jadi murid. Semuanya diminta buat tawad. Nah, maka seakan-akan dibilang, ya Allah, ini seakan-akan dikatakan, ya Allah, saya tidak bahagia ketika saya mendapatkan nikmat-Mu dan saya tidak kecewa ketika saya mendapat pujian dari yang penting Engkau bersamaku. Nah, modal covid mengalami nyantai aja, saya suruh pakai masker saya pakai, suruh cuci tangan saya cuci. Jangan suruh cuci tangan dulu makannya ada. Cuci tangan. Nah, disuruh di rumah aja, ya emang kerjaan lagi WFH bahasanya ya di rumah. Nah, jadi sekali lagi apapun keputusan sampai kematian pun. Nah, kan kalau orang alim daripada umur panjang bikin dosa mulu dengan mati muda, orang alim. Kita nggak begitu kita. Hati kita ini masih dunianya masih lebih kuat. Sama mati itu takut sama mati. Padahal kalau kata Pak Quraisy yang namanya mati itu kendaraan menuju surga. Nggak bisa orang ke surga tanpa mati dulu. Anda naik kendaraan bernama mati, bukan ambulan ya. Anda naik kendaraan bernama mati, baru Anda sampai ke surga. Tidak ada orang masuk ke surga tanpa kendaraan yang namanya mau ke surga enggak? Mau. Itu ada kendaraannya. Apa mati? Orang yang alim itu nggak ada bedanya. Gua hidup Tuhannya Allah, gua mati Tuhannya Allah. Di roh gua ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, di kuburan Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sama, Allahnya sama, maha lembut sama. Nggak ada bedanya. Bedanya cuma alamnya doang berbeda. Kata orang alim, kata kita, enggak ada lu duluan aja. Gua belakang. Nah, jadi ya, kalau orang munajat itu bahasnya gitu. Saya tidak, ya Allah, karena Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, maka saya tidak bahagia dengan harta saya, tapi pun saya tidak sedih dengan miskin saya. Saya tidak bahagia dengan sehat saya, tapi saya tidak pun kecewa dengan sakit saya. Kenapa? Sebab sehat saya, sakit saya, kaya saya, miskin saya, sumbernya dari Engkau, ya Allah. Selama saya masih bersama Engkau, ini orang hari ini saya miskin, besok Engkau takdirkan kaya. Bisa kaya saya. Hari ini saya kaya, Engkau takdirkan itu bisa. Karena Engkau begitu hebat, yang begitu luar biasanya, maha kuasanya. Saya enggak khawatir sekali hidup ini, ya Allah. Munajatnya orang yang alim, kita belum sanggup, kita masih ya Allah, kaya aja ya, kaya dengan miskinnya. Saya enggak kemana, kalau miskinnya Allah. Munajat kita begini. Engkau berfirman, ya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kau tidak akan bebankan satu jiwa yang dia enggak sanggup. Saya enggak sanggup, susah ya Allah. Jangan bebankan saya susah. Munajat nyampur nafsu. Munajatnya nyampur nafsu. Ya Allah, kematian ada di tangan-Mu, kehidupan ada di tangan-Mu. Ya Allah, kalau bisa mah panjangin umur ya Allah. Kalau bisa, itu munajat campur hobi namanya. Munajat nggak begitu, munajat orang alim. Ya Allah, kalau saat ini saya miskin, saya nggak kecewa sebab Engkau maha kuasa, sama-sama bikin saya kaya. Ya Allah, kalau saya kaya, saya nggak sombong, saya nggak bahagia karena suatu saat Kau akan ya Allah, kesenangan saya, kebahagiaan saya, ketentraman saya, kenyamanan saya ketika saya bisa bersama
Kenal benar ini sama orang, kenal benar. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa ambil pelajaran. Oh, memang tak ada. Jadi hidup ini menuju Allah, hidup ini kita, ini Allah. Jalurnya ini yang penting sampai sini, dibimbing sama Allah yang ada innallaha ma'as-sabirin, gitu ya. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Orang sabar, orang berbuat baik, Allah mengiringi kehidupannya. Maka istilah ma'iyah itu penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Ayat kan, innallaha ma'as-sabirin wa innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka jalan kita menuju Allah itu adalah sabirin muhsinin, sabirin muhsinin, sabirin muhsinin. Bisa kaya sabirin, bisa miskin sabirin. Bisa kaya muhsinin, bisa miskin muhsinin. Bukan soal kaya, bukan soal miskinnya, tapi soal muhsinin. Ini di akhir surah Al-Ankabut. Alladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Tapi di surah yang lain, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kaya bisa sabar, bisa. Yang miskin, bisa. Yang sakit bisa sabar, bisa. Yang sehat, bisa. Ustaz bisa sabar, bisa. Murid, bisa. Maka bukan soal siapa Anda, tapi muhsinin, sabirin. Ini namanya ma'iyah, penyertaan kita kepada Allah. Itu dalam sekali lagi buku yang saya baca, Mencintai Allah Secara Merdeka, begitu tuh. Itu dia bilang begitu. Hidup ini ma'iyah bersama Allah. Konsep ma'iyah itu apa yang Allah suruh jalani. Nah, ketika kita beragama, ada istilah pengamalan dan ada istilah pengalaman. Bicara pengamalan itu bicara syariat dalam arti ilmu fikih. Tapi bicara pengamalan itu bicara hati, bicara tasawuf. Teman-teman udah tahajud, udah pengamalan. Dan nikmat belum bertahajud, belum, berarti belum sampai kepada pengalaman. Teman-teman pernah sakit, pernah. Nikmat nggak sakit? Kita baru nikmat sehat. Teman-teman pernah susah, nikmat. Nah, saya lagi dia. Teman saya itu kalau cinta sekarang suka nangis tuh. Dia pernah susah sesusah-susahnya. Sampai buat besok sarapan pagi aja mikirin. Malam mikirin besok sarapan pagi pakai apaan, begitu udah kagak ada, semuanya udah kagak ada. Beli nasinya nggak kuat gitu. Jadi kalau cerita sekarang hidupnya udah mendingan karena udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri, udah punya usaha sendiri. Jauh dah. Dulu masih ngontrak. Udah ngontrak, besok sarapan nggak ada. Malam di sebelum tahajud dia berdoa, ya Allah, besok keluarga saya nggak ada nafkahnya. Jangankan buat siang, buat sarapan pagi aja saya bingung besok. Ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha tahu, Engkau maha sesuatu ya Allah. Nangis itu. Pagi-pagi ada saudaranya datang ke rumah. Assalamualaikum, salam. Buat tadi beli nasi uduk, gue ingin dulu, gue beliin. Pagi-pagi datang, Assalamualaikum, salam. Saudaranya datang. Gue mampir tadi ke nasi uduk, gue inget lu jangan doyan nasi uduk. Ini gue beliin, ini buat lu, ini buat bini lu. Nih, pakai kue dan kopi. Dia makan nasi uduk sambil nangis. Itu nasi uduk bilang, itu nasi uduk paling nikmat sedunia. Ketika saya udah mendingan hidup, saya tanya, lu kemarin beli nasi uduk di mana? Saya beli lagi, rasanya beda. Enakan jadi orang miskin tuh nasi uduk. Sekarang saya udah punya duit, tempat belinya sama, tukangnya sama, modelnya sama, saya makan kagak enak nasi uduknya. Walau kemarin itu dikasih, ternyata Ustaz enakan jadi orang miskin nasi uduk. Tapi dia taunya enak pas sudah kaya. Asal dia nangis. Coba Ustaz, saking susahnya saya, nggak ada saya tempat. Iya, minta sama tetangga udah malu, minjem sama teman udah malu. Akhirnya kalau malam tuh saya rajin tahajud. Sampai Quran saya bikin kayak tempat gitu tuh saya baca itu. Karena setiap saya minta dikasih walaupun seukuran cukup. Setiap saya minta, saya tinggalin tahajud semalaman, nggak dapat apa-apa saya. Jadi kalau mau saya tahajud, saya berdoa besok ada aja tuh rezeki walaupun ukurannya cukup buat 2 hari.
Nanti minta lagi cukup buat sehari. Saya bilang begini, Allah kayak ngajak main, gitu nih. Tapi kalau saya tidak tahajud, akhirnya saya butuh amat tahajud. Sekarang kalau sudah saya kaya, saya malas. Nikmat. Ini dia nih, pengamalan dengan pengalaman. Bicara tasawuf itu bicara pengalaman, pengamalan yang menghasilkan pengalaman. Jadi ada guru yang ngaji yang kita dari kecil sampai kita tua masih jadi guru ngaji, itu jangan dibilang begini, emangnya bisa apa yang bisa ngajar doang? Jangan begitu. Itu kan udah nyaman, ngajar tuh udah nyaman. Murid 2 diajarin aja, murid 1 diajarin aja. Nah, kadang-kadang murid kagak datang kita, lu kemana ngaji? Bukannya pengen ngajar, bukan. Dia iseng di rumah. Karena biasanya ngaji. Ini juga murid saya kayak Allah yang kami makmun ketika Pak. Kalau mau yang banget ini ya, ketika ngajar. Kita datang jam 2 lagi tidur. Dibangunin sama istrinya, bang, anak-anak udah sampai. Bang, ini udah lama lu. Maafin gue ya, kalau sakit banget ini. Maksud kita, ya udah aja pre. Murid nih, udah aja pre, om guru kepalanya sakit, pulang kita tidak bener. Enggak, duduk aja. Udah baca dah, baca. Diambil tuh kita. Dari mulai Ibnu Aqil, Tafsir Jalalain, Tanwirul Qulub, Fayatul Akhirat. Itu 4 kitab nggak berat. Pas kami ngaji apa dia? Tadi ngaji kalau gue baik, ini sakit lagi kalau gue pas kami ngaji. Dalam hati saya, wah suruh ngaji lagi gitu. Jadi ketika di bawah ngaji, hilang itu. Itu karena sudah bukan lagi pengamalan, tapi pengalaman. Kita pala sakit di bawah ngaji, udah gak pas bener deh. Pala sakit di bawah ngopi, ya. Sekali lagi deh. Jadi, ya Allah, bukan soal kayanya saya, bukan soal miskinnya saya. Saya nggak tenang dengan kaya saya. Sebab suatu saat akan jadi. Saya nggak sedih dengan miskin saya. Sebab suatu saat bisa jadi. Nah, saya nggak bangga dengan ilmu saya. Sebab suatu saat kau bertangkap, saya bisa bodoh sebodoh-bodohnya. Tapi saya juga nggak begitu. Saya tidak khawatir ketika saya jahil. Sebab suatu saat engkau bisa alimkan saya sealim-alimnya. Nah, ya Allah. Bukan itu maksudnya. Ketika saya jalan kepadamu, yang penting saya ma'allah billah wa ilallah, kembali kepada Allah. Nah, ini munajatnya. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Abdillah Sekandari, ilahi minni ma yaliku bilukmi wa minka ma yaliku bikaram. Ya Allah, minni, kalau sumbernya dari saya, mayaliku bilukmi, yang layak dengan kekurangan. Kalau sumbernya dari saya, ya Allah, pasti kurang. Wa minka, dan kalau sumbernya darimu, ya Allah, mayaliku bikaramika, sesuatu yang layak dengan kemuliaanmu. Ya Allah, kalau sumbernya dari saya, baca Quran, sampai sekali duduk langsung hatam, tetap aja kagak beres. Coba, kan ada urusan baca 5 sekali duduk Quran langsung hatam. Secara ilmu fikih, secara hadis Nabi, orang mengatakan bahwa paling dikit hatam Quran yang ideal 1 minggu. Kalau 3 hari hatam Quran, dikhawatir bacaannya nggak beres. Itu baca. Dikhawatir. Itu minimal. Andaikan kita bisa hatam Quran sehari semalam, sekali duduk sampai malam, hatam Quran, kita kan udah oke banget. Kalau itu sumbernya dari kita, tetap aja sesuatu yang tidak layak. Nah, alim kata kita, sumbernya dari kita, tetap aja. No. Ada orang alim bermasalah. Nah, kaya kata kita, ada orang kaya bermasalah. Tentang KPK kaya banget ya, bermasalah.
Imam, ada imam bermasalah? Ada. Makmum, ada makmum bermasalah? Ada. Pokoknya kemuliaan ketika sumbernya dari manusia, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi cacing, sekalipun cacing, kalau sumbernya dari Allah, pasti penyakit yang bikin tanah subur adalah yang kita makan itu cabai, yang kita makan itu rambutan, yang kita makan itu tanya subur, yang bikin subur adalah cacing. Lari ibu-ibu ngeliat cacing, geli bapak-bapak mencacing. Tapi kalau sumbernya dari Allah tetap mulia, kalau nggak ada dia tanah subur. Nyamuk tuh nyamuk. Nah, inna Allah la yastahi ayyadhiba matalan ma ba'udatan fama fawqa. Nyamuk tuh sama kita kurang ajar banget, tapi karena sumbernya dari Allah mulia. Gara-gara nyamuk berapa pabrik obat nyamuk yang muncul. Gara-gara nyamuk berapa karyawan yang makan gara-gara ngobatin nyamuk, yang diobatin bukannya hidup makin mati. Nah, mereknya itu banyak banget. Kalau ada 6 merek, satu merek 6.000 karyawan. Satu karyawan ada 4 keluarga. Udah berapa ratus ribu orang makan gara-gara nyamuk. Belum lagi yang dagang eceran di warung-warung. Nah, karena sumbernya dari Allah maka COVID-19. Berapa orang yang dapat gizi gara-gara COVID-19? Nah, tukang sarden aja laku. Orang ada di dalam di kampus Pemprov DKI ada sardennya, ada minyak sayur yang kalau kata orang perempuan mereknya kagak jelas. Laku tuh, muncul tuh, dari mana tahu? Ada beras yang mereknya kagak jelas, muncul tuh. Nah, ada biskuit, muncul tuh. Ada mie, yang selama ini kita kenal Muhammad, Indomie, Sari, Super Mie. Sekarang ada lagi mie yang, ini dimana lagi? Muncul. Nah, tetap mulia. Mohon maaf ini bukan kritikan, mohon maaf ini lagi nulis bukan kritikan, mohon. Secapek-capeknya tenaga kesehatan dan dokter, tetap aja ada di sini dari COVID-19. Mohon maaf, ini bukan kritik, ini lagi ngaji ini. Sampai rakyat yang ada rezekinya bansos sampai juga turun. Karena sumbernya dari Allah. Apapun kalau sumbernya, maka kalau terus bagi, kau terima ya Allah, saya bahagia. Engkau tolak ya Allah, saya tetap bahagia. Sebab saya tahu yang nolak adalah engkau. Ditolak pun pasti baik. Ditolak pun itu doa pasti baik. Sebab Allah Maha tahu. Ya Allah, kalau dari saya. Nah, jadi kita kaya nih. Kita kaya, tapi kalau sumbernya dari kita, maka kekayaan itu bisa jadi menjauhkan diri kita dari Allah. Bisa jadi menjauhkan diri kita dari saudara. Bisa jadi menjauhkan diri kita dari masyarakat. Karena kayanya kita. Karena orang kaya ada penyakit yang paling gampang itu. Sombong dan menganggap orang kecil. Itu virus kaya. Miskin bukan. Parah lagi virus miskin. Virus miskin itu bisa menyebabkan dia tidak syukur, tidak sabar, dan memaki-maki orang kaya. Semuanya. Pokoknya kalau sumbernya dari kita. Tapi ketika Allah yang menentukan, dah lu miskin aja, pasti baik. Dah lu kaya aja, pasti baik. Jadi sekarang bagaimana yang Allah atur aja buat kita. Jangan kita ngatur. Biarin cukup Allah yang ngatur. Yudabbirul amra minas sama. Allah atur urusannya dari langit. Gak usah pakai ngiri-ngiri. Enak kalian jadi guru ngaji. Gak usah. Ntar kalau Allah waktunya, tentu ente bakal jadi guru ngaji. Enak kalian jadi pejabat. Gak usah. Ntar udah waktunya ente bisa jadi pejabat. Sekarang tukang jahit aja bisa jadi calon wali kota Solo. Tukang jahit. Daripada kota kosong kan. Udah yang ada. Ya lagi. Terlepas dari itu, bukan soal dari kitanya, tapi yang penting dari Allah. Miskin. Kalau dari Allah pasti mulia. Miskin kayak
Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar jadi khalifah. Kalau ada orang dari Yaman tanya, dari mana nih? Yaman khalifah. Yaman iya. Uwais Al-Qarni ada, Uwais Al-Qarni. Karena kata Nabi kalau ada rombongan pergi haji, setiap dari Yaman ditanya. Satu saat berkata, Uwais Al-Qarni khalifah. Iya, nggak ikut. Emang nggak mau ikut? Orang susah. Dia mau orang susah, nggak bakal pergi haji. Kata Sayyidina Umar, jangan macam-macam ini. Emang apa khalifah? Nabi pernah berpesan kepada saya, kalau ada rombongan dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni, saya suruh minta doa sama dia. Nabi yang ngomong, jangan macam-macam ini. Kaget orang itu, di kampungnya orang miskin, di kampungnya orang miskin. Kalau bahasa saya itu kalau lagi ngaji-ngaji, rumahnya pinggir kali, kalau banjir pindah dulu. Buaya. Di kampungnya dianggap ya sudah selesai. Nah, suatu saat dia pergi haji juga tuh, ketemu Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, doakan saya wahai Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni senyum. Kenapa minta? Rasul mendahan saya untuk minta doa kepada. Didoakan sama Uwais Al-Qarni. Coba sekelas Sayyidina Umar. Siapa Uwais Al-Qarni? Bukan Nabi, bukan sahabat. Tapi ya. Tapi kata Nabi nanti ketemu Uwais Al-Qarni. Udah selesai kata Uwais Al-Qarni, kata Sayyidina Umar begini. Dari haji mau kemana? Wah, Anda. Saya akan bantu dengan kalau saya karena khalifah kan kita akomodasi transportasi saya bantu. Nggak usah, saya cukup bersama orang-orang yang biasa-biasa. Singkat cerita, ada orang Yaman pergi haji ketemu Sayyidina Umar, datang ke rumahnya di Yaman. Assalamualaikum, saudara. Anda Uwais Al-Qarni? Iya, tolong doakan saya. Kata Uwais Al-Qarni, ente pulang haji? Iya. Ketemu Sayyidina Umar ya? Iya, pantas. Ini dia yang kuburannya sekejap udah hilang. Jadi ketika dalam perjalanan, dia meninggal dunia di perjalanan, kata teman-temannya, kuburinnya jangan di depan aja. Ternyata di depan udah ada kuburan, udah ada lubang yang siap kuburin orang. Nggak pakai digali. Dah, dikuburin, habis dikuburin, temannya berangkat sampai sore bilang, kayaknya ada yang aneh deh. Temannya tuh tadinya begini aja katanya, lah udah ada lubang nih, udah nggak usah pakai digali. Begitu aja nggak berpikir sampai sore bilang, kayaknya ada yang aneh deh. Kok tiba-tiba ada lubang yang di kita belum kali udah ada kira siapa. Iya, coba balik, udah nggak ada kuburannya. Uwais Al-Qarni, miskin tapi mulia karena dari Allah. Oke, Nabi kaya apa miskin? Itu dia ya. Tapi dari Allah mulia. Nabi Ibrahim dimusuhi karena dari Allah. Nabi Musa dimusuhi karena itu dari Allah, maka tetap mulia. Selama sumbernya dari Allah, tenang aja, pasti mulia. Orang arif paham betul ini dari Allah, apa dari. Jadi doa yang bagus gimana doanya? Nah, doa Nabi gimana? Ya Allah, hidupkan saya. Kalau hidup itu semakin menambah kebaikan buat saya. Ya Allah, matikan saya. Kalau mati itu memang menjadi istirahat saya di dunia. Mintanya bukan ya Allah panjangkan umur saya. Kalau hidup saya bermanfaat buat saya, buat agama saya, buat orang sekitar saya, semakin mendekatkan diri saya kepadamu ya Allah, hidupkan saya. Tapi kalau mati membuat saya menjadi nyaman, istirahat dari kecapean di dunia ini, matikan aja saya. Asik-asik aja mati sama. Jadi bukan soal hidupnya, bukan soal matinya. Dari Allah bukan, dari Allah siapa? Gurunya begitu tuh, kalau ada orang sekarang itu, gurunya begitu. Kita nggak kudunya, maunya mau kita. Akhirnya kita suka ngatur-ngatur apa yang Allah sudah tetapkan, kita atur. Akhirnya tuh kita disiksa dengan kemauan. Nah, jadi sekali lagi deh ya, kata Uwais Al-Qarni, kata apa namanya Ibnu Sekandari, ya Allah, kalau sumbernya dari saya pasti hidup. Kalau sumbernya dari ya Allah pasti. Nah. Mungkin secara kasat mata kita lihat ya, orang-orang alim yang hidupnya sederhana, senyum aja bawaannya, nggak begini, nggak begitu, padahal emang alimnya dari Allah. Maka kadang-kadang dia pakai kaos kutang aja, orang masih berkata, orang masih husnuzon sama dia, nggak ada bilang begini, ya ini sih kaos kutang, nggak ada. Orang jelas udah pantas saja, dia pakai gamis pantas. Dia pakai kain pan, dia duduk di belakang pan. Nah,
Kadang-kadang ada ulama duduk begini aja nih Pak. Kira-kira aja. Tapi kita melihatnya pantes aja. No, kiai nyantai bener. Begini. Jawa yang bukan dari Allah belagu-belagu kayak kiai gitu. Lagu-lagunya kayak kiai. Ngomong amat tuh anak. Ada bahasanya. Itu mungkin dari Allah. Ada orang kaya yang dari Allah. Ada. Dia sedekah berapa aja orang mengatakan dermawan. Gede kecil orang bisa terima. Omongannya didengarkan orang. Santun. Nggak pernah susah lagi datang. Maka kita ingin kita berdoa mudah-mudahan ya Allah, apapun yang ada di badan saya ini dari Ibu. Ini dari. Sampai Sayyidina Ali pernah berdoa, saya sampai agak dia berdoa begini, Sayyidina Ali. Ilahi, kam aksika wa anta tasturuni. Ya Allah, saya udah berkali-kali bermaksiat kepada Engkau ya Allah, tapi Engkau tutupi saya. Sekarang orang menganggap saya baik-baik saja, padahal saya sering bermaksiat kata Sayyidina Ali. Kita juga kan jadi baba di depan anak kita, sama anak kita kata anak kita bener aja. Padahal kita ada kagak benernya. Saya nih jadi guru di sekolahan kata anak murid saya udah bener aja jadi guru. Padahal saya banyak maksiatnya. Nah, bapak-bapak di rumah sama istrinya kata istrinya setia aja, berapa? Ya setia juga sih. Pun berat ngomongnya kan. Kata Sayyidina ya Allah, saya udah sering banget maksiat kepadamu, tapi Engkau tutupi saya. Jawab. Kalau tutupan dari Allah mah mulia. Kalau tutupan dari manusia, bocor lama-lama. Tiba-tiba ada suara bilang begini, lita'lama anni ana wa anta anta. Nah, ini saya tergugah dengan kata-kata ini. Lita'lama anni ana wa anta anta. Ada suara di kuping Sayyidina Ali bilang begini, seakan-akan ini suara dianggap Allah yang ngomong. Kata Allah, supaya lu tahu bahwa gua adalah gua, lu adalah lu. Lita'lama anni ana wa anta anta. Supaya Anda tahu, saya ya saya, Allah. Kamu ya kamu, tetap manusia. Ente berbuat maksiat, kalau anak mau tutupin, ya suka-sukaan, Tapi kalau anak nggak mau, jangan ente berbuat maksiat sekali. Ente berbuat maksiat dalam kehidupan ente. Kalau anak mau buka, habis rontok begitu. Berapa banyak yang lagi mulia-mulianya, lagi tinggi-tingginya tiba-tiba, habis saja. Mohon maaf karena Agim sudah buka dirinya dulu begitu-begitu ya saya sampaikan sedang mulia-mulianya cuma karena kawin lagi aja nikah lagi. Apa sih salahnya orang kawin lagi? Apa salahnya? Yang ini gue baru mau kawin lagi. Masalah aja bertakut. Jadi rupanya ada omongan dia yang dalam tanda petik itu bahasanya yang digugat tuh. Jadi anti politik, anti poligami, anti itu yang digugat tuh. Dia sempat ngomong begitu dulunya. Satu kata, saya itu orang yang anti politik, anti poligami. Ternyata ya poligami, omongan itu yang digugat. Tuh, yang kata Agim sekarang, dulu ini namanya Darut Tauhid, berubah menjadi Darut Duit. Akhirnya dirompokin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kata Agim, saya nikmat sekian tahun akhirnya kembali lagi menjadi Darut Tauhid. Dia yang ngaku, makanya saya ngomongin. Dulu Darut Tauhid, banyak orang semuanya lupa jadi Darut Duit. Akhirnya Allah tegur, hanya cuma sebuah pernikahan. Itu begitu. Kalau sumbernya dari kita tercela, tapi sumbernya dari Allah mulia. Man saya bilang, kalau dari tampang Ustaz Abdul Somad nggak pantas viral. Kalau di tampang Ustaz Abdul Somad nggak pantas viral. Kalau Ustaz Hidayat wajahnya apa saja good looking, good looking. Tapi Ustaz Abdul Somad enggak. Tapi Allah mau angkat, mau dikata apa? Allah mau angkat emang sumbernya barangkali dari Allah. Diangkat begitu aja. Cuma lewat sebuah YouTube ketika dia khutbah Jumat bicara tentang Erdogan. Bicara tentang sejarah Turki. Kita juga terkaget-kaget dengan saya juga lihat ini sejarahnya luar biasa. Ternyata ketika kemarin bicara Sumatera Barat juga sejarahnya luar biasa di LC. Oh luar biasa. Emang Allah mau angkat dari Allah naik aja.
bertubi-tubi dijaga, nggak boleh ceramah di sini, nggak boleh ceramah di Hongkong, nggak boleh ceramah, tetap ya sampai sekarang ada, tetap. Emang sumbernya barangkali dari Allah. Coba yang pengen mati jadi kiai, biar dia pakai undang-undang begitu tuh, tetap aja kagak didemenin sama orang, karena memang maunya dia bukan maunya Allah. Contohnya banyak banget deh. Nah, ya kesimpulan ya. Yang pertama, ya Allah, saya tidak senang. Bukan yang menyenangkan saya itu kekayaan, bukan yang menjadikan saya itu kemiskinan. Saya senang mau kaya mau miskin, yang penting saya ada di jalan bersamamu menuju. Nah, bukan soal sakit saya sedih. Bukan soal sehat saya bahagia. Bukan. Bicara sakit, bicara sehat selama saya bersamamu, menujumu ya Allah, itu yang menyenangkan. Nah, yang kedua, ya Allah, selama itu darimu pasti mulia. Apapun itu, sekalipun dari mata manusia, itu jadi. Maka kata Nabi kan, sidqul mahabbah ala salasati khisal. Orang kalau aku cinta sama Allah itu ada 3 tanda. Ayyaktara kalamahu, kalam habibi ala kalam ghairi, ala kalam ghairi. Dia lebih memilih omongan kekasihnya dibanding omongan orang lain. Apa kata Allah hadimu? Apa kata Allah hadimu? Lu sedekah mulu, Allah nyuruh. Dan tak susah lu nggak apa-apa. Yang penting susah dari Allah. Nah, lu kurang tidur tahajud mulu, nggak apa-apa. Kalau sakit itu atas kehendak Allah. Nah, jangan ngajar mulu, karena COVID lu. Subhanallah. Yang kedua, wa ayaktara mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Dia lebih senang duduk sama kekasih dibanding duduk sama orang lain. Kalau orang aku cinta tuh lebih demen duduk dengan kekasih. Berjalan bersama Allah, duduk bersama Allah, tidur bersama Allah, dagang bersama Allah. Itu lebih menyenangkan daripada dagang, tidur, duduk bersama pendapat manusia. Yang terakhir, ayaktara ridho habibi ala ridho ghairi. Dia lebih memilih keridhaan kasihnya dibanding keridhaan orang lain. Gue mau yang penting Allah ridho. Kaya, miskin, sehat, sakit, ustadz atau orang awam, habib atau bukan habib, kiai atau bukan kiai, laki atau perempuan, nggak penting. Yang penting siapapun gue, dimanapun gue, gitu Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana biasa barangkali yang perlu kita diskusikan lebih lanjut di persilakan. Nah, kita akan bahas soal kesenangan dan kebahagiaan. Bahagia dan senang. langsung bisa. Tes. Oh, bisa. Jadi kita bahas ini masalah kesenangan dan kebahagiaan. Ini kan selalu kita suka ngebayangin mana yang senang, mana yang bahagia. Jadi apa tuh bahasa tuh yang namanya disebut bahagia dan ini kesenangan dan kebahagiaan gitu. Itu aja Bos. Nah, Al-Quran menyebut senang bahagia itu dengan kata sakinah. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menurunkan sakinah, kenyamanan, ketenangan, kedamaian di hati orang mukmin sehingga keimanannya semakin bertambah. Jadi bahagia adalah nyaman, bahagia adalah tenang, bahagia adalah damai. Itu bahagia, sakinah. Dan contoh misalnya, ketika Allah menciptakan malam, Allah mengatakan wallazi ja'ala al-laila sakan. Allah menjadikan malam itu sakan, sakin. Oke, malam yang tidur di hotel bulat, yang tidur di pos ronda bulat. Mana lebih nikmat tidur di hotel dan pos ronda ketika bulat? Sama. Justru yang di hotel itu ngimpinya diomelin sama bininya, yang di pos ronda ngimpinya kawin lagi.
Karena Allah mengatakan jalan lela sakana itu. Jadi bukan soal di mana tidurnya, tapi plusnya. Plus yang ngasih siapa? Allah. Malam yang ngasih siapa? Allah. Mimpi yang ngasih siapa? Allah. Nah itu. Jadi wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Jadi nyaman itu di hati Allah yang turunkan. Maka jangan jauh-jauh dari Allah. Nanti nyaman aja hidupnya. Nggak punya duit nyaman gitu. Nggak punya duit nyaman. Kenapa nyaman? Tadi saya bilang tuh tiba-tiba pagi-pagi ada yang bawain dulu. Tiba-tiba siang ada yang bawain besek. Tiba-tiba malam ada saja. Nyaman aja. Jadi nggak kurang dia. Cukup-cukup. Tapi duit banyak nggak nyaman. Sakit tapi nyaman. Balik sehat kagak? Nyaman. Jadi yang namanya senang, bahagia itu sakinah. Maka rumah tangga itu litaskunu ilaiha, supaya Anda nyaman. Coba, bini kita kan beda-beda. Tapi kita bisa bahagia dengan bini yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya yang bikin kita bahagia apanya itu? Dan nah, oh, lu kalau bahagia kalau punya bini orang Medan, bahagia lu. Oh, enggak, orang Bandung, enggak, bukan soal itunya, bukan. Nikahnya itu bikin kita bahagia. Nikah dari mana? Oh, nyanyi tenis ini siapa? Oh, subhanallah. Sakinah. Nikah sama orang bule bisa bahagia. Enggak bisa begitu, enggak sakinah. Modalnya kan mawaddah warohmah, dikasih modal mawaddah warohmah, rasa cinta dan kasih sayang. Nikah, kemudian ada cinta, ada kasih sayang. Maka mawaddah plus rohmah sama dengan sakinah. Tapi sakinahnya itu wallazi anzala sakinah. Jangan jauh-jauh dari Allah, ibadah. Gitu deh. Cukup deh, manfaatnya. Iya kan aku ya kan. Sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina